Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1 di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep sehat sakit dan tata laksananya menurut budaya Jawa. Baik, yang pertama di sini ada pengertian dari konsep sehat sakit. Yang pertama, pengertian sehat. Sehat menurut WHO adalah merupakan keadaan sempurna baik jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial seseorang, tidak hanya terhindar dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesehatan. Di sini yang pertama ada perkembangan, yang kedua ada sosial dan kultural, yang ketiga ada pengalaman masa lalu, yang keempat ada harapan seseorang terhadap dirinya, kemudian yang kelima keturunan, yang keenam lingkungan, dan yang ketujuh pelayanan. Selanjutnya ada pengertian sakit. Sakit bukan hanya keadaan di mana terjadi suatu proses penyakit, tetapi sakit adalah suatu keadaan di mana fungsi fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, atau spiritual seseorang berkurang atau terganggu apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku sakit, yang di sini ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini dari dalam diri pasien yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap kesehatan dirinya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar diri pasien seperti lingkungan yang mempengaruhi status kesehatannya. Kemudian slide selanjutnya di sini ada perspektif masyarakat Jawa tentang sehat sakit. Dari Jawa memang masih sangat amat kental dengan budaya tradisi, termasuk juga dalam hal pengobatan tradisional dengan tumbuhan, obat, dukun maupun dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi konsep sehat menurut budaya di sini memang belum pernah ada tersurat dalam dokumen, namun perilaku masyarakat Jawa banyak yang menampakkan bahwa dalam konsep tindakan dan hasil karya telah diaplikasikan. Jadi perspektif masyarakat Jawa tentang konsep sehat sakit merupakan suatu keyakinan tentang pengetahuan dan perilaku yang baik bagi dirinya sendiri masih mampu dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, transcultural nursing. Definisi transcultural nursing adalah suatu teori atau keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat sakit didasarkan pada nilai budaya manusia. Kemudian selanjutnya ada teori Sunrise Model. Model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari terbit atau Sunrise Model. Geiser tahun 1991 menyatakan bahwa proses keperawatan ini digunakan oleh perawat sebagai landasan berpikir dan memberikan solusi terhadap masalah klien. Yang selanjutnya, faktor agama dan falsafah hidup. Agama adalah suatu simbol yang mengakibatkan pandangan yang amat realistis bagi para pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat untuk mendapatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan di atas kehidupannya sendiri. Faktor agama harus dikaji oleh perawat adalah yaitu agama yang dianut, status pernikahan, cara pandang klien terhadap penyebab penyakit, cara pengobatan, dan kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan. Selanjutnya, faktor sosial dan keterikatan keluarga. Perawat pada tahap ini harus mengkaji faktor-faktor, yaitu yang dikaji adalah nama lengkap, nama panggilan, terus umur dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan hubungan klien dengan kepala keluarga. Selanjutnya, nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Nilai-nilai budaya atau sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penganut budaya yang dianggap baik atau buruk. Norma-norma budaya adalah suatu kaidah yang mempunyai sifat penerapan terbatas pada penganut budaya terkait. Yang perlu dikaji pada faktor ini adalah posisi dan jabatan yang dipegang oleh kepala keluarga, bahasa yang digunakan, kebiasaan makan, makanan yang dipantang dalam kondisi sakit, persepsi sakit
berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan kebiasaan membersihkan diri. Kemudian, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan lintas budaya. Andre N. Boyle tahun 1995. Yang perlu dikaji pada tahap ini adalah peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jam berkunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, dan cara pembayaran untuk klien yang dirawat. Faktor ekonomi. Klien yang dirawat di rumah sakit memanfaatkan sumber-sumber material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi yang harus dikaji oleh perawat diantaranya pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan, tabungan yang dimiliki oleh keluarga, biaya dari sumber lain misalnya asuransi, penggantian biaya dari kantor atau patungan antar anggota keluarga. Kemudian ada faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam menempuh jalur formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan klien, maka keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional dan individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Hal yang perlu dikaji pada tahap ini adalah tingkat pendidikan klien, jenis pendidikan, serta kemampuannya untuk belajar secara aktif mandiri tentang pengalaman sedikitnya sehingga tidak terulang kembali. Selanjutnya ada faktor sunrise model dalam kebudayaan Jawa. Untuk contoh kasus dapat dibaca sendiri. Kemudian ada faktor teknologi. Faktor teknologi di sini pada budaya Jawa meyakini pengobatan paranormal, dukun ataupun pengobatan tradisional. Terlihat karena klien memeriksakan kehamilannya kepada indung berurang dan melahirkan di sana. Sebelum kehamilan, klien tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dan setelah melahirkan, klien serta suami berencana menggunakan alat KB tradisional yaitu dengan meminum bunga pohon jati yang telah direbus. Selanjutnya, faktor agama dan falsafah hidup. Di sini klien menyatakan bahwa dia beragama Islam namun percaya kepada ilmu sihir dan hal-hal gaib. Klien juga mempercayai bahwa apabila bayinya terlalu lama di luar rumah, maka bayinya akan hilang di bawah kolong wewe. Biasanya juga bagi keluarga yang baru saja melahirkan, bayi akan menggunakan tradisi metingan, yaitu tradisi menginap di rumah keluarga yang baru saja melahirkan. Dan biasanya mereka akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran selama 7 hari 7 malam yang dimulai selepas maghrib sampai dengan isya. Kemudian ada faktor sosial dan keterikatan keluarga. Di sini hubungan kekerabatan masih sangat kuat, terutama dari keluarga perempuan, ibu dari pihak wanita, kakak orang tua wanita, dan bibi akan menginap dan mendukung anak wanitanya yang baru saja melahirkan sampai bayinya berusia 1 minggu. Namun keputusan dalam keluarga tetap dipegang oleh suami. Biasanya pasien akan menanyakan dulu bagaimana orang tua masing-masing dan akhirnya menentukan keputusan yang terbaik. Selanjutnya ada nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Di sini bahasa yang digunakan oleh sepasang suami istri adalah bahasa Jawa. Mereka juga meyakini bahwa wanita setelah melahirkan pantang makan makanan yang berbau anyir atau amis karena dapat menyebabkan proses penyembuhan pada alat kelamin ibu akan menjadi makin lama. Di sini juga mereka mempercayai bayi yang belum diberi ASI akan diberi gula air Jawa sampai usia kurang lebih 3 hari. Selanjutnya ada faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Di sini dukun beranak adalah wanita yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Pada saat proses kehamilan dan melahirkan, wanita di daerah tersebut diwajibkan untuk berobat hanya pada dukun beranak. Bila berobat ke petugas kesehatan, meskipun dekat akan dikucilkan oleh warga setempat. Kemudian ada faktor ekonomi. Dari kasus ini, keduanya adalah pasangan muda yang mencari nafkah, hanya yang laki-laki bekerja dengan cara merantau ke daerah lain untuk berdagang. Yang terakhir ada faktor pendidikan. Pendidikan dari keduanya adalah hanya sampai sekolah dasar. Hal ini juga yang menyebabkan ketidaktahuan dari pasien dan suami tentang adanya kontrasepsi modern, karena selama pendidikan belum pernah mendengar alat kontrasepsi modern.